Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kembali lagi bersama Bang Arga di ibadah Sekolah Minggu GKPI Pamen 14 Maret 2021 adik-adik. Abang Arga percaya dan yakin adik-adik semua walaupun masih ibadah di rumah, semangatnya tetap semangat karena kita memuji nama Tuhan. Dan abang ingatkan untuk adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan ya. Supaya tetap bugar, sehat dan selalu menjadi semangat bagi semua orang ya adik-adik ya. Nah sekarang Bang Arga ditemani lagi oleh Bang Rublen. Halo. Ada Bang Yitra. Halo. Kak Hileri. Halo. Kak Elisha. Halo. Nah adik-adik sebelum ibadah kita mau mempersiapkan apa saja Bang Yitra? Kitab suci. Kak Hileri? Jangan lupa persembahannya teman-teman. Kak Elisha? Bangun tidur sama papa mama ya teman-teman. Benar. Dan terakhir Bang Rublen apa Bang? Jangan lupa saat teduh ya teman-teman. Saat teduh dimulai. Kita ambil sikap berdoa. Saat teduh selesai adik-adik boleh kembali dibuka matanya. Adik-adik abang mau tanya dulu semangatnya di rumah. Abang mau sapa adik-adik yang ada di seluruh dan ada dimanapun. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Shalom abang. Shalom papa. Shalom mama. Shalom adik. Dan yang terutama tidak lupa kita mengucapkan shalom kepada Tuhan Yesus. Iya, karena Tuhan Yesus sudah menjaga kita dari kecil ya adik-adik ya. Nah sekarang abang mau tanya kabarnya. Apa kabar adik-adik? Baik. Puji Tuhan. Yes. Wah tepuk tangan dulu buat adik-adik sekolah minggu. Semangatnya sungguh luar biasa. Kalau begitu kita akan memuji Tuhan. Sebelum memuji Tuhan kita berdoa dulu ya dipimpin oleh Bang Rublen. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Kau telah menjaga kami selama 1 hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, sempurnakanlah dalam kerajaan-Mu. Amin. Amin. Nah adik-adik di rumah abang tunggu ya. Yang belum bisa berdoa wajib bisa berdoa. Karena anak Tuhan Bang Arga yakin bisa berdoa ya. Kalau begitu adik-adik waktunya bangkit berdiri yuk. Berdiri kita semangat. Karena kita hari ini hari Minggu kita mau masuk rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Ayo kita masuk. Ayo adik-adik senyum dan semangat memuji Tuhan. Memasuki dalam
Ku bersuka sebab dia girangkanku. Siapa? Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Wah adik-adik, puji Tuhan sungguh luar biasa dan kewajiban anak Tuhan ya. Selalu mengucap syukur dan menjadi pelaku firman Tuhan. Nah anak Tuhan, abang mau ngajak kita naik kereta api nih. Tahu kereta api yang bunyinya tutut, tahu ya? Kita mau naik kereta apinya Tuhan. Kita nyanyikan pujian, aduh senangnya. Naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Yang naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya bengkok. Yang naik anak iblis, yang naik anak iblis. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam kegelapan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik abang yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita undang Yesus hadir di hati kita, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan menjadi pelaku firman Tuhan adik-adik ya. Kita bernyanyi, Yesus Kupanggil. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Didengar baik-baik ya. Ayo, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya, kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang penuh cinta kasih, karena kasih-Mu seluruh anak-anak Tuhan. Engkau berikan hari yang sangat berbahagia, yaitu hari Minggu, untuk memuliakan-Mu. Maka kami akan mendengar firman-Mu, biarlah Engkau menguduskan kami terlebih dahulu.
Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, 2 minggu yang lewat tentang apa ya? Masih ada yang ingat. Yesus berdoa di Getsemane. Nah, minggu yang lalu apa? Wah, benar. Yesus ditangkap. Nah, sekarang firman Tuhan bagi kita, Yesus di hadapan mahkamah agama. Wah, gimana kisahnya ya? Firman Tuhan ini dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Nah, ketika Yesus sudah ditangkap, dibawalah ke hadapan mahkamah agama. Siapa pemimpinnya? Ada yang sebut imam besar bernama Kayafas. Kalau disebut mahkamah, itu pengadilan. Diadili ya Yesus. Petrus diikutinya. Kemana Yesus dibawa? Diikutinya. Jadi waktu di halaman mahkamah itu, di halaman imam besar itu, mulailah Yesus diadili. Nah, rupanya imam besar ini, imam-imam kepala dan tua-tua sudah merencanakan yang jahat. Karena tujuan mereka, Yesus harus mati. Gimana caranya mengadili supaya Yesus mati? Ada cara mereka yang jahat. Dipanggillah semua saksi dusta. Tahu artinya saksi dusta? Orang yang mau bersaksi tapi tidak benar. Jadi bohong yang diucapkan, itu saksi dusta. Diajaklah banyak. Rupanya dari semua cara mereka supaya menjebak Yesus, nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang bisa menjebak Yesus. Rupanya mereka sudah dipenuhi kejahatan, Yesus harus dihukum mati. Dipanggilnya lagi 2 orang saksi dusta. Datanglah saksi dusta ini. Dibilangnya lah, orang ini, maksudnya Yesus kan, pernah mengatakan, aku akan merubuhkan bait suci dan kubangun kembali dalam tempo 3 hari. Wah, cocok ini. Kesaksian palsu ini untuk menjebak Yesus. Datanglah imam kepala. Nah, kamu dengar itu? Dibilang Kayafas lah sama Yesus. Kamu bantah? Datang Yesus, diam aja. Karena kamu diam, aku bertanya 1 kali lagi, kata imam kepala. Apakah engkau Mesias? Anak Allah? Datang Yesus, dijawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Dan aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan melihat Anak Manusia di sebelah kanan yang maha tinggi, yaitu Allah. Dan dia di atas awan-awan di langit, penuh kemuliaan. Marahlah imam kepala ini mendengar jawaban Yesus seperti itu. Dikoyakkanlah bajunya. Dikoyakkannya, dibilangnya sama orang banyak. Sudah kamu dengar? Sekarang apa? Hukuman sama Yesus. Datanglah orang banyak. Dia harus mati. Wah, dapatlah keputusan. Diambillah keputusan, Yesus harus dihukum mati. Apa yang terjadi? Adik-adik, jahat sekali mereka. Setelah ada putusan, Yesus dihukum mati, diludahi mereka lah Yesus. Ke muka Yesus diludahi. Waduh, jahat kali ya. Jadi udah diludahi, dipukul lagi Yesus, ditinju. Dan banyak orang memukulnya. Dan orang banyak itu berkata, hei kau Mesias, tahu enggak siapa yang memukulmu? Katanya. Karena menurut mereka kalau Mesias serba tahu semua.
Tapi Yesus kan mana ada dia mau menunjukkan kekuasaannya walaupun dia tahu siapa itu. Karena dia lebih mengasihi kita. Karena Yesus sudah mau menjadi korban, jadi nggak peduli lagi sama orang yang menghinanya. Karena tujuannya akan menyelamatkan kita, menyelamatkan anak-anak sekolah minggu. Itulah Yesus kita yang diadil itu. Nah sekarang kalau kita sedih melihat perlakuan orang banyak kepada Yesus, sekarang apa respon kita? Ayo. Nah respon kita sekarang karena melihat tanggung jawab Yesus untuk menyelamatkan kita, tanggung jawab yang luar biasa. Kita harus berjanji nih, kita harus berjanji semua ya, supaya semua anak kami harus setia kepada Yesus. Menjadi anak sekolah minggu yang terus memuliakan Yesus. Karena apa? Yesus sudah menyelamatkan hidupmu. Yesus sudah menyelamatkan orang tuamu. Yesus sudah menyelamatkan opungmu. Diselamatkan kita semua. Gak peduli Yesus, sehina apa dia diperlakukan. Gak peduli dia, sesakit apa. Badannya dipukul atau banyak sekali perlakuan mereka menyakiti Yesus. Gak peduli Yesus. Karena apa? Sangat sayang kepada anak-anak kami semua. Sangat sayang Yesus kepada kita semua. Nah makanya orang tua kita pun kayak gitu ya. Bapak sama mak kita kan. Sakit kali dia cari uang. Sakit kali badannya. Bagaimana supaya membutuhi anak-anak kami. Nah sekarang anak-anak kami harus tahu. Bapak sama mama udah berkorban demi kasih sayangnya kepada anak-anak kami semua. Maka dihormati orang tuanya kan, disayangi kan. Berdoa untuk bapak sama mama supaya sehat terus, apalagi corona ini kan. Nah itulah dulu firman Tuhan bagi kita, ayat hafalan minggu lewat, masih diingat kan? Nah ayat hafalan sekarang yaitu Amsal 12 ayat 17. Udah diingat, dicatat. Amsal 12 ayat 17. Jangan lupa dihafal terus. Kalau disebut ayat hafalan berarti dihafal ya. Nah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang telah memberi anakmu Tuhan Yesus menjadi korban penebusan atas dosa kami, supaya kami semua selamat memperoleh hidup yang kekal. Maka saat ini ketika kami menerima firman-Mu, Engkau rela berkorban karena kasih-Mu kepada kami. Engkau tidak mempedulikan hinaan, tamparan, dan sakit di tubuh-Mu. Karena kasih-Mu lebih besar dari segala-galanya. Engkau mau menolong kami. Maka biarkan anak-anak kami sekarang yang menerima penyelamatan, yang menerima hidup kekal daripada-Mu, mau berjanji menjadi anak-anak-Mu yang terus setia, mengikuti Engkau, menjadi contoh di dalam setiap perilaku mereka. Biarlah Engkau memberkati orang tua kami, memberkati anak-anak kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita lanjutkan lagi ibadah kita ya. Kita bernyanyi lagi. Wah, sungguh indah firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta ya adik-adik. Wah, firman Tuhan jadilah pedoman adik-adik di dalam setiap hari. Kalau mau melakukan sesuatu, ingat firman Tuhan. Kalau tiba-tiba mau cubit adiknya karena kesal, ingat firman Tuhan. Apa? Sayangi adik kita, sayangi papa mama ya. Semuanya kalau ingat firman Tuhan, Bang Arga yakin dan percaya bahwa adik-adik anak Tuhan yang baik. Tepuk tangan dulu buat anak Tuhan ya. Adik-adik ya. Nah, luar biasa. Adik-adik sebagai respon firman Tuhan, kita sebagai wujud syukur kita senang sekali Yesus di dalam hati kita bernyanyi.
Kita bernyanyi dalam 3 bahasa ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. Happy, happy, ho. Happy, happy, ho. Happy, happy, ho. When you see your family. Happy, happy, ho. Happy, happy, ho. Kusti, kusti, he. Kusti, kusti, he. Kusti, kusti, he. Yesus mereka minta. Kusti, kusti, he. Anak Tuhan senang Tuhan di dalam hatinya dan selalu menjadi anak Tuhan yang baik ya adik-adik ya. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya di tangan kanan dan ditutup ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk pembawa persembahan kita ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, firman Tuhan Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, bagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Ayo, udah dikumpulkan semua persembahannya. Nah, kita berdoa untuk persembahan kita ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau yang Maha Pemurah. Sungguh berkat-Mu melimpah atas orang tua kami, kepada kami juga anak-anak-Mu. Pemberian-Mu kepada kami menjadi persembahan juga yang kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi untuk persembahan kita. Menutup ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.